Saya Iratikawati akan menjelaskan tentang pembedaan formula. Jadi perbedaan formula pada artikel tersebut adalah dia menggunakan dua metode, yaitu metode granulasi kering dan granulasi basah. Menggunakan kombinasi sebagai sumber asam dengan tiga taraf, yaitu asam sitrat dengan asam sitrat, lalu kombinasi asam sitrat dengan asam malat, dan kombinasi asam tartrat dengan asam malat. Nanti akan menjelaskan tentang hasil. Dari hasil uji ini tidak dapat dipastikan karena dalam pembuatannya melalui dua metode yang berbeda dan melalui asam yang berbeda. Dari hasil uji aktivitas antioksidan didapatkan pada metode granulasi kering dengan kombinasi asam sitrat dan asam tartrat. Saya Nabilatul Salsabila dari kelompok 4 A319 akan menjelaskan tentang bahan apa saja yang digunakan dalam formulasi granul effervescent beserta fungsinya menurut jurnal. Yang pertama ada buah bit, itu sebagai bahan aktif, dan yang kedua ada aquade sebagai pelarut. Selanjutnya ada asam sitrat, itu berfungsi sebagai asam tunggal sebagai penghasil campuran lekat. Selanjutnya ada asam tartrat, itu juga berfungsi sebagai asam tunggal penghasil granul yang mudah melekat. Selanjutnya ada asam malat, yaitu sebagai sumber karbonat. Kemudian ada natrium bikarbonat, itu sebagai campuran basa. Selanjutnya ada polivinil pirolidon atau PVP, itu juga sebagai campuran basa. Ada aspartam sebagai perasa dan manitol juga berfungsi sebagai perasa. Saya Almira Salsabila dari kelas A319, absen 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram alir. Dalam pembuatan sari buah bit, yang pertama kita pilih buah bit yang segar, setelah itu kita cuci hingga bersih. Lalu kita potong daging buah bit kecil-kecil. Langkah selanjutnya kita masukkan ke dalam blender dan menambahkan air dengan perbandingan 1:2. Setelah di blender hingga halus, sari buah bit tersebut kita saring dengan menggunakan kain saring. Untuk pembuatan serbuk sari buah bit, ekstrak buah bit kita tambahkan dengan maltodextrin 30%, lalu dikeringkan dengan spray dryer dengan suhu inlet 110 derajat. Pada pembuatan granul effervescent ada dua metode. Yang pertama metode granulasi kering dan metode granulasi basah. Pada metode granulasi kering, yang pertama kita menghaluskan asam sitrat lalu mencampurkan dengan bahan lain atau homogen. Setelah itu diayak menggunakan ayakan 16 mes, lalu dikeringkan pada oven dengan suhu 40 derajat. Catatan, pada saat mengeringkan jangan lupa serbuk dibolak-balikan. Setelah dirasa sediaan padat, keluarkan dari oven. Setelah itu ayak lagi menggunakan ayakan 18 mes. Setelah diayak, keringkan granul tersebut dengan oven dengan suhu 40 derajat. Sedangkan pada metode granulasi basah, metode ini menggunakan dua campuran yang terpisah, yaitu campuran kering yang terdiri dari serbuk sari buah bit, asam sitrat, asam tartrat, dan aspartam. Sedangkan campuran basah terdiri dari PVP dan natrium bikarbonat. Pada campuran asam, campuran ini diayak dengan menggunakan ayakan 16 mes dengan keadaan sediaan yang homogen. Sedangkan pada campuran basah disemprot dengan etanol 95% hingga serbuk menjadi lembab, lalu diayak dengan ayakan 16 mes, lalu dikeringkan pada oven dengan suhu 50 derajat Celcius selama 15 menit. Dan pada campuran asam dan basah homogen hingga menjadi granul kering, lalu ayak dengan ayakan 18 mes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi. Evaluasi yang pertama adalah uji kadar air, dan evaluasi yang kedua ada uji kecepatan alir. Lalu yang pertama, uji kadar air ada dua rumus, yaitu LOD dan MC. LOD yaitu loss on drying. Lalu rumusnya persen LOD sama dengan bobot granul basah dikurangi bobot granul kering, kemudian dikali 100%. Lalu ada MC atau moisture content,
yaitu persen MC sama dengan bobot granul basah dikurangi bobot granul kering, lalu dikali 100%. Lalu yang kedua ada uji kecepatan alir, yaitu menggunakan rumus kecepatan alir, kerapatan curah, kerapatan mampat, porositas, dan kompresibilitas. Rumus kompresibilitas yaitu volume awal dikurangi volume mampat kemudian dikali 100%.